Hai, welcome to Rianto Astono Podcast. Sejak pandemi, sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, saya tidak pergi ke tempat gym lagi. Padahal itu adalah aktivitas yang nempel dengan rutinitas bangun pagi saya setelah membaca. Beruntung saya masih bisa mempertahankan kebiasaan bangun subuh yang saya miliki. Sebagai orang yang bekerja di depan komputer dalam waktu yang lama setiap hari, tentu saja saya membutuhkan rutinitas fisik sebagai penyeimbang. Saya pun akhirnya mencoba beberapa hal sebagai pengganti fitness, seperti bersepeda keliling komplek, lari keliling komplek, atau hanya sekedar jalan. Sayangnya, tidak ada dari aktivitas tersebut yang terlalu akur dengan saya. Entah kenapa saya tidak terlalu suka berlari atau bersepeda keliling komplek jika itu harus dilakukan setiap hari. Nah, sekitar 1 bulan yang lalu, saat saya iseng mencari aktivitas fisik apa yang bisa saya lakukan di rumah, saya menemukan sebuah gerakan senam yang lumayan menarik. Namanya adalah gerakan senam ayun tangan atau swing hand exercise, atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai Ping Swai Kung, disingkat PSG. Ini adalah sebuah gerakan senam Qigong yang berasal dari Taiwan. Oke, sebelum Anda melanjutkan mendengarkan podcast ini, saya perlu menyampaikan disclaimer jika gerakan senam yang akan saya share mungkin saja bisa bertentangan dengan keyakinan teman-teman, seperti misalnya yoga. Saya tidak tahu persis. Yang saya tahu adalah teman-teman bertanggung jawab atas keyakinan masing-masing. Silakan tanyakan kepada diri Anda atau kepada yang lebih ahli, atau pertimbangkan secara matang terlebih dahulu sebelum juga ikut melakukannya. Saya pribadi memandangnya hanya sebagai sebuah gerakan fisik. Ya, sebagai pengganti fitness saya itu tadi, supaya saya tetap bisa bergerak, berkeringat, sehingga mengimbangi pekerjaan saya yang duduk di depan PC melulu. Selain itu juga, ada beberapa poin filosofis dari gerakan ini yang saya sukai, terutama menyangkut kesederhanaannya yang akan saya share lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan posisi ini jelas dan teman-teman bisa membuat keputusan yang paling tepat. Jadi apa itu PSG atau Ping Swai Kung? Jika teman-teman ingin mengetahui versi yang jelas dan lengkap, silakan cari tahu dari pakarnya di YouTube. Meski tidak terlalu banyak, penjelasan mengenai ini cukup lengkap sehingga mudah untuk dipelajari dan diketahui lebih lanjut. Dari sisi saya sendiri, ini adalah gerakan yang super sederhana, tetapi mampu melatih banyak hal. Sebagaimana yang disebutkan dalam video panduannya, bahwa sederhana itu sulit, mudah itu sebenarnya sulit. Saya melakukan PSG ini setiap pagi selama 30 menit dan sore selama 30 menit. Total 1 jam setiap hari, persis dengan waktu yang biasanya saya habiskan untuk fitness. Gerakannya super simple. Saking simpelnya sampai bikin bingung dan bosan. Bahkan saat saya mengajak anak-anak saya untuk ikut setiap sore dengan durasi selama yang mereka mau, mereka pun bingung. Pertanyaannya, loh, cuma begini aja dan begini terus gerakannya. Begitulah kira-kira awalnya, meski sekarang mereka pun telah terbiasa. Tantangannya bagi saya adalah bagaimana melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini dengan konsisten selama 100 hari berturut-turut, lalu ketika saya mendapatkan benefitnya, saya akan melanjutkan itu terus. Dan sekali lagi ternyata mudah itu sebetulnya sulit. Disinilah letak latihannya membuat kita lebih konsisten sehingga dapat menular ke pekerjaan kita yang lainnya. Pada awalnya, saya pun merasakan 30 menit itu lama banget untuk gerakan yang cuman itu-itu saja. Tapi disitulah tantangannya, bagaimana melatih kesabaran, konsistensi, rutinitas, dan tak cepat berpaling. Akhirnya saya pun bisa melakukannya setiap hari tanpa bolong, semakin terbiasa dan mulai mendapatkan benefitnya. Beberapa hal yang terjadi setelah saya melakukan ini adalah tidur yang menjadi sangat nyenyak, dan rasa sakit atau pegal di badan yang tidak terlalu terasa saat bangun pagi. Dan bagi saya, tidur berkualitas adalah kunci tubuh yang sehat. Bahkan dengan gerakan-gerakan sederhana itu, otot-otot saya pun lumayan terjaga, terutama di area lengan dan kaki. Selain itu, yang lebih mengejutkan adalah reach harian yang biasanya sangat jarang saya capai di smartband yang saya pakai, yaitu 10.000 steps atau 10.000 langkah. Jika dulu saya masih rajin untuk fitness, 10.000 steps itu jarang sekali tercapai, biasanya hanya 7.000 atau 8.000 setiap hari. Nah, sejak saya melakukan gerakan PSG ini,
Setiap hari, saya selalu reach 10.000 steps di smartband saya. So, PSG ini adalah pengganti fitness saya. Melatih tubuh, memicu keringat, membangun kesabaran, serta memberikan benefit kesehatan. Kemungkinan besar akan jadi pilihan permanen pengganti fitness yang dulu rutin saya lakukan. Apakah teman-teman juga ingin melakukannya? Silakan cari tahu dan putuskan sendiri. Semoga bermanfaat.